Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Buat yang belum kenal aku, hai, kenalin, aku Raif Mariska, mahasiswa penerima KIP kuliah tahun 2022. Dan di sini aku bakal sharing pertanyaan-pertanyaan kalian yang ya cukup mungkin mengganggu pikiran-pikirannya dan buat gak tidur. Nah, pertanyaannya mengenai tes seleksi KIP kuliah itu bagaimana? Apakah ada wawancara, apakah ada tes tertulisnya, atau bagaimana? Secara tidak ada informasi-informasi yang menyenggol mengenai tes yang seperti itu, apakah nggak ada seleksi atau bagaimana. Nah, untuk informasinya langsung aja kita mulai ke videonya. Di awal aku kasih tahu terlebih dahulu bahwa ini merupakan 100% dari pengalaman aku di tahun 2021 dan 2022. By the way, aku mahasiswa tahun 2022 penerima KIP kuliah, karena 2021 itu aku gagal di SNPTN atau yang sekarang namanya SNBP, dan juga gagal di UTBK SBMPTN atau yang sekarang namanya SNBP. Dan di tahun berikutnya, tahun kedua, aku mendaftar lagi di jalur SNBP dan keterima, dan juga keterima di KIP kuliah tahun 2022. Jadi sekarang aku penerima KIP kuliah tahun 2022 sampai sekarang. Nah, di sini berdasarkan pengalaman aku untuk 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu mengenai KIP kuliah, seleksinya itu bagaimana. Jadi, aku ceritain dari awal. Dan dari awal sama seperti biasa, seperti teman-teman pada umumnya yang ada di sini yang mendaftar KIP kuliah itu memang benar ada pendaftaran dan juga agak sedikit ribet dalam proses pendaftarannya. Mulai dari hal yang sering dijumpai yaitu situs yang error atau kesalahan dalam input data, akun yang bermasalah, sampai nggak bisa login. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang sering banget muncul dan itu emang benar adanya. Nah, balik lagi ke bagian seleksi atau seleksi wawancara atau seleksi dari tesnya itu bagaimana. Dan di sini, poin yang akan aku sampaikan di sini yaitu mengenai seleksinya itu bagaimana. Dan dari tahun 2021 sampai dengan 2022, dari yang aku mengikuti seleksi KIP kuliah ini tidak ada seleksi secara tertulis ataupun seleksi wawancara. Nah, aku bisa yakin mengatakan seperti itu karena itu merupakan pengalaman aku. Bagaimana, Kak? Apakah lolos? Ya, aku lolos di tahun 2022 KIP kuliah bersama dengan pendaftaran SBMPTN atau sekarang namanya SNBP. Pada saat pengumuman SNBT-nya itu aku buka pendaftarannya dan ternyata aku dinyatakan lolos di universitas pilihan aku. Dan di situ belum teman-teman, belum pengumuman KIP kuliahnya, karena pengumuman KIP kuliah itu setelah pengumuman jalur masuk kampusnya. Ada 2 rangkaian, apakah teman-teman lolos atau enggak kan pada saat pengumuman SNBT-nya. Kalau lolos, maka teman-teman kemungkinan akan lolos di KIP kuliah atau juga enggak lolos. Kalau nggak lolos di kampus yang teman-teman pilih, itu berarti teman-teman udah gugur tuh KIP kuliahnya, udah gitu. Tapi bukan berarti teman-teman nggak bisa daftar KIP kuliah lagi. Bisa daftar KIP kuliah lagi dengan jalur yang lain juga, PTS-kah, mandiri dengan PTN yang mandiri dengan PTN yang menerima KIP kuliah kah, itu bisa. Nah, dari situ ketika aku berada di pilihan yang ini dinyatakan lolos SNBT, maka aku menunggu terlebih dahulu untuk pengumuman KIP kuliahnya. Menunggunya itu cukup lama teman-teman, cukup lama sampai kita itu udah belajar di kampusnya seperti itu. Loh, berarti nggak bayar UKT dong, Kak? Ya enggak, semester 1 nggak bayar UKT sama sekali. Jadi kayak emang bener-bener kita itu nggak ngeluarin uang ketika kita masih dalam keadaan posisi status pelamar KIP kuliah. Bahkan belum ada yang namanya kalimat kamu dinyatakan sebagai penerima KIP kuliah, itu belum ada. Nah, setelah jalan KIP kuliah itu masihlah mengurus beberapa berkas-berkas yang diperlukan untuk KIP kuliah, maka di sana akan ada yang namanya ketika kita itu sudah menyatakan apakah pelamar KIP kuliah atau enggak, nanti akan mengumpulkan berkas pada saat registrasi ulang. Nah, registrasi ulang itulah ada yang namanya verifikasi kebenaran data kita itu bagaimana. Nah, setelah verifikasi itu berlangsung dan kemarin itu emang belum ada yang namanya SK dari rektornya siapa aja yang keterima atau tidak diterima di KIP kuliah tahun 2022. Nah, di situ pada saat itu udah ada tuh kalimat yang kayak mengarah diterima KIP kuliah. Tapi kayaknya itu seluruh mahasiswa seperti itu. Kalimatnya di bagian UKT itu ada tulisan KIP kuliah. Akan tetapi itu belum yang namanya istilahnya itu belum pengumuman. Itu masih pernyataan yang nggak ada tanda tangan, nggak ada ini, pokoknya itu hanya sejengkal kalimat aja gitu. Dan aku yakin seluruhnya juga begitu, walaupun ada yang lolos juga, ada yang enggak gitu teman-teman. Dan ketika sudah kuliah beberapa bulan, itu kalau aku hitungin ada sekitar
3 bulanan ya, 3 bulanan setelah kami itu kuliah, dan di situ ada SK Rektor, surat keterangan rektor yang menyatakan siapa aja sih yang keterima di KIP kuliah tahun 2022 kemarin. Dan surat keterangannya itu kayak gini nih. Nah, kayak gini. Nah, surat keterangan ini ada tuh nama teman-teman, dicari pendidikannya, jurusannya apa gitu. Dan di situ ada tuh banyak sekali teman-teman yang lolos, dan ketika udah lolos ya udah. Dan di situ aku juga baru sadar kalau seandainya emang gak ada yang namanya tes wawancara, tes tertulis kan nggak ada. Nah itu mengapa aku bisa bilang tidak ada tes secara tertulis atau tes wawancara untuk KIP kuliah tahun 2022 itu. Dan ya aku banyak teman-teman aku di kampus-kampus lain, bahkan pada saat tahun 2021, 2022 itu emang katanya nggak ada yang namanya tes-tes wawancara atau tes-tes tertulis. Nah entah aku juga menemukan ada kayak di Google kah atau juga di YouTube yang membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan wawancara KIP kuliah. Tapi kalau untuk pengalaman aku pribadi, itu tidak ada yang namanya tes wawancara ataupun tes secara tertulis. Nah, kalaupun itu mungkin berbeda universitasnya atau itu kebijakan dari masing-masing kampusnya, maka teman-teman silakan untuk mencari informasi dari kampusnya gitu. Karena aku pribadi itu tidak menemukan teman-teman aku yang mengikuti tes wawancara gitu. Kalau teman-teman menemukan hal tersebut, silakan komen di kolom komentar dan bisa sharing kepada kita semua bagaimanakah tes seleksi wawancara atau tes tertulis alurnya. Nanti kita bakal sharing di sini kalau teman-teman bisa menemukannya. Oke, jadi kesimpulannya dari pengalaman yang aku ceritain tadi, maka tidak ada yang namanya tes seleksi tertulis atau tes seleksi wawancara gitu teman-teman. Dan ya, ketika teman-teman itu udah lolos, kita tinggal nunggu yang namanya pengumuman KIP kuliah. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan semangat untuk kita semua. Dan jangan lupa berdoa. Kita nggak tahu kelolosan kita itu di KIP kuliah itu dari mana, dan kita nggak tahu juga apa yang menyebabkan kita nggak lolos itu dari mana juga. Jadi teruslah berbuat baik dan bermanfaat untuk bersama. Bye bye.